Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, berjumpa lagi bersama saya Amran dalam program Info Bansos. Aturan baru PKH dan program sembako dan pengelompokan kepesertaan PKH dan program sembako. Tentunya ada hal yang menggembirakan dari aturan baru ini. Kementerian Sosial lagi-lagi melakukan perubahan sistem organisasi dan tata kerja SOTK yang berdampak langsung terhadap perubahan dari segi aturan dalam struktur organisasinya maupun aturan-aturan target dan sasaran bantuan sosial reguler, PKH, dan program sembako. Sobat YouTube, bagaimana perubahan aturan maupun target dan sasaran PKH dan program sembako tahun 2022 sesuai dengan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program Keluarga Harapan PKH. Tentunya ada perubahan dan perbaikan sistem, target dan sasaran penerima kedua bansos reguler Kementerian Sosial. Hal ini tentunya membawa manfaat lebih besar yang bisa membahagiakan KPM untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian keluarga penerima manfaat KPM PKH dan KPM Sembako. Dan perubahan aturan ini terdapat 3 pengelompokan penerima PKH dan program sembako berdasarkan Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian Sosial. Hal ini akan kita bahas tuntas, namun yang baru berkunjung dan belum subscribe, klik dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita terupdate dan mendidik dari channel kesayangan kita ini. Berubahnya SOTK Kementerian Sosial berdampak realokasi program dan anggaran di Kementerian Sosial menyesuaikan perubahan SOTK baru. Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial Kemensos pada tanggal 14 Desember 2021. Pada pasal 6 Perpres Nomor 110 ditetapkan 3 Direktorat Jenderal, yakni Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Di mana sebelumnya ada 4 direktorat dan 1 ditiadakan. Dengan struktur baru, kata Menteri Sosial Risma, tugas dan fungsi unit yang mengalami restrukturisasi akan dialihkan dan diselenggarakan unit lain. Sobat YouTube, sebagai tindak lanjut dari SOTK baru ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 2022 telah menerbitkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program Keluarga Harapan PKH. Dengan adanya keputusan ini, tentu saja ada perubahan terkait sasaran penerimanya dan pendamping sosial yang bertanggung jawab mendampingi program sembako dan PKH. Secara garis besar, isi dari keputusan Menteri Sosial tersebut antara lain: pendekatan program sembako dan PKH dilaksanakan kepada perseorangan dan keluarga. Dan yang menggembirakan dari hal ini bahwa lansia tunggal 60 tahun ke atas serta penyandang disabilitas dan anak tidak dalam keluarga akan mendapatkan manfaat dari PKH dan program sembako. Yang kedua, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) menangani kepala keluarga rentang usia antara 40 sampai dengan 60 tahun dan keluarga yang di dalamnya ada lansia dan atau disabilitas. Dan yang menggembirakan dalam hal ini, keluarga normal yang usia antara 40 sampai dengan 60 tahun
akan tetap mendapatkan bantuan PKH dan sembako seperti sedia kala. Yang ketiga, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Dayasos menangani keluarga rentang usia 40 tahun ke bawah. Dan yang menggembirakan dalam hal ini, keluarga penerima manfaat yang berusia rentang usia 40 tahun ke bawah akan dipersiapkan untuk graduasi sejahtera. Dalam hal ini akan mendapatkan bantuan pemberdayaan. Sobat YouTube, perlu dipahami bahwa pengelompokan penerima PKH didasarkan pada basis perorangan dan keluarga, juga pengelompokan usia penerima manfaat. Dari masing-masing direktorat jenderal tersebut, terdapat pelaksana yang bertanggung jawab mendampingi program sembako dan PKH, antara lain 1. Ditjen Rehabilitasi Sosial Rehsos, sasarannya adalah disabilitas keluarga tunggal dan lansia keluarga tunggal. 2. Ditjen Linjamsos menangani lansia dan disabilitas dalam keluarga dan kepala keluarga usia di atas 40 tahun sampai dengan 60 tahun. Yang ketiga, Ditjen Dayasos, sasarannya adalah kepala keluarga usia 40 tahun ke bawah untuk dipersiapkan untuk graduasi sejahtera. Dikutip dari kanal YouTube live streaming Komisi 8 DPR RI, rapat kerja dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, target dan sasaran bansos PKH setelah diterbitkannya Kemensos. 1. Ditjen Rehabilitasi Sosial Rehsos, sasarannya adalah disabilitas keluarga tunggal yang terdiri dari penerima PKH 47.050 keluarga penerima manfaat dan 57.031 program sembako. Lansia keluarga tunggal PKH 2.634.795 kpm dan program sembako 5.017.986 kpm. Yang kedua, Ditjen Linjamsos, sasarannya adalah lansia dan disabilitas dalam keluarga. Target penerima PKH sebanyak 4.277.816 kpm dan program sembako 7.694.276 kpm. Kepala keluarga usia di atas 40 tahun sampai dengan 60 tahun dengan target PKH 1.336.632 kpm dan program sembako sebanyak 1.755.641 kpm. Selanjutnya yang ketiga, Ditjen Dayasos, sasarannya adalah kepala keluarga usia 40 tahun ke bawah dengan target penerima manfaat atau KPM PKH sebanyak 1.703.707 KPM dan program sembako sebanyak 4.275.066 KPM. Jadi, Sobat YouTube, ke depan sudah tidak ada pendamping PKH, namun akan menjadi pendamping Rehsos, pendamping Linjamsos, atau pendamping Dayasos. Sobat YouTube, dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Sosial Risma menyatakan para pendamping akan dioptimalkan dalam pengabdiannya untuk terus melayani dan menangani kebutuhan penerima manfaat. Misalnya, untuk layanan kepada lansia yang tunggal tanpa keluarga. Para pendamping nanti bisa membantu memasak untuk memastikan kebutuhan nutrisi lansia terpenuhi, ujar Menteri Sosial Risma dalam keterangan persnya di Jakarta. Tentu, hal ini sangat menggembirakan bagi KPM, penerima manfaat, lansia tunggal, dan disabilitas tunggal. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial adalah Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin ini sebelumnya membidangi bantuan sosial pangan non-tunai BPNT. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial serta melaksanakan kebijakan Presiden mengenai penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Sosial,
maka telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Sosial. Sebagaimana diamanatkan dalam aturan ini, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Menteri Sosial harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kementerian Sosial harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial, sebagaimana bunyi pasal 29. Sehubungan dengan perubahan sistem organisasi dan tata kerja SOTK berimplikasi terhadap pemetaan kelompok penerima manfaat berdasarkan SOTK Kementerian Sosial. Pada pasal 6 Perpres nomor 110 menetapkan 3 Direktorat Jenderal, yakni Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Fungsi 3 unit kerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial didukung Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, staf ahli bidang perubahan dan dinamika sosial, staf ahli bidang teknologi kesejahteraan sosial, dan staf ahli bidang aksesibilitas sosial. Restrukturisasi ini juga dalam upaya meningkatkan efisiensi dan optimalisasi kerja organisasi kata Menteri Sosial. Sobat YouTube, demikian yang bisa kami sajikan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan komentar, langsung diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Like ataupun dislike untuk menanggapinya. Share videonya jika bermanfaat. Saya Amran dan seluruh kerabat PKH Reportase dalam program Info Bansos undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.